for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Syahra Amrina Rasada. Nama saya Anissa Nazwajara. Saya Siva Usyani. Saya Ikan India. Saya Mutia Nafira Natasi Irawan. Pada praktek kali ini kami akan menjelaskan tentang alat-alat yang ada di lab kimia untuk praktek kimia ke depannya. Yang pertama yaitu botol cuci. Fungsinya untuk membersihkan sisa zat padat atau larutan yang masih menempel pada gelas kimia. Yang kedua yaitu gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume larutan kimia dengan ketelitian yang tepat. Yang ketiga yaitu gelas kimia atau beker glass. Fungsinya menampung zat atau senyawa larutan sebagai tempat memanaskan atau mengkeraskan suatu larutan. Yang keempat yaitu pipet volume. Fungsinya untuk mengambil atau memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Yang kelima ada tabung Erlenmeyer. Fungsinya untuk mencampurkan larutan dengan cara dikocokkan. Yang keenam yaitu penjepit keras. Gunanya untuk menjepit keras saat setelah proses pembakaran. Yang ketujuh yaitu ada labu ukur. Fungsinya untuk mengejarkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Yang kedelapan yaitu ada batang pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk atau mencampur larutan kimia. Batang pengaduk terdiri dari 3 bahan, yaitu yang pertama ada yang berbahan logam, yang kedua ada yang berbahan kaca, dan yang ketiga ada yang berbahan plastik. Yang kesembilan yaitu ada buret. Fungsinya untuk meneteskan cairan dalam eksperimen yang memerlukan presisi tinggi. Contohnya pada eksperimen titrasi. Buret juga memiliki 3 bagian, yaitu keran untuk membuka tutup akses larutan, yang kedua yaitu holder untuk penyangga, dan terakhir ada tabung buret. Fungsinya untuk menyimpan larutan. Yang ke-10 yaitu corong gelas. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan cairan ke dalam wadah yang berukuran kecil. Yang ke-11 yaitu ada cawan penguap. Fungsinya sebagai tempat atau wadah pada saat proses penguapan. Yang ke-12 yaitu ada pipet tetes. Fungsinya untuk memindahkan larutan dalam bentuk tetes. Yang ke-13 yaitu ada kasa asbes. Fungsinya sebagai alas penyimpan cawan atau gelas beker pada saat proses pembakaran. Yang ke-14 yaitu ada kaki 3. Fungsinya sebagai penopang untuk menyimpan gelas beker atau cawan pada saat proses pembakaran. Yang ke-15 ada cawan keras. Fungsinya sebagai wadah untuk pembakaran penyaringan padatan dari cairan yang tertinggal dari eksperimen. Yang ke-16 ada rubber bulb. Fungsinya sebagai alat bantu untuk memindahkan cairan. Rubber bulb memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada katup A atau expirat, gunanya untuk mengeluarkan udara. Yang kedua ada katup S suction, gunanya untuk menyedot larutan ke dalam pipet. Dan yang ketiga ada katup E exhaust, gunanya untuk mengeluarkan larutan. Yang ke-17 yaitu kertas pH meter. Fungsinya untuk mengatur dan mengetahui kadar pH pada suatu larutan. Yang ke-18 yaitu kertas lakmus biru. Gunanya untuk mengetahui keasaman pada suatu larutan kimia. Jika larutan tersebut mengandung asam, maka kertas tersebut akan berubah menjadi warna merah.
Yang ke-19 ada kertas lakmus merah. Fungsinya untuk mengetahui kebasaan pada suatu larutan kimia. Jika larutan kimia tersebut mengandung basa, maka kertas tersebut akan berubah menjadi warna biru. Yang ke-20 yaitu ada kaca arloji, fungsinya sebagai alas penimbang untuk sampel padat. Yang ke-21 yaitu kertas saring, fungsinya untuk memisahkan zat padat yang ada pada larutan agar tidak tercampur. Yang ke-22 yaitu bunsen spiritus, gunanya untuk menghasilkan api yang berasal dari spiritus yang digunakan saat proses pembakaran. Yang ke-23 yaitu bunsen burner, gunanya sebagai penghasil api yang berasal dari gas yang digunakan sebagai proses pembakaran. Yang ke-24 yaitu pipet gondok, gunanya untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah yang lainnya dengan ketepatan yang akurat. Yang ke-25 yaitu mikropipet, fungsinya untuk memindahkan larutan dalam skala kecil yaitu mikromili. Yang ke-26 yaitu corong pisah, gunanya untuk memisahkan komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan intensitas berbeda yang tak tercampur. Yang ke-27 yaitu tabung reaksi, fungsinya untuk mencampurkan larutan atau mereaksikan dengan volume atau skala yang kecil. Iya sih. 35 yang dua handphone. Panik dong. Ini gimana? Itu kan bisa close lagi. Ini segini. Kurang. Tadi bener dong. Ini ada gelembungnya. Ada lumpuhnya. Lebih nggak? Coba ikutan. Ini kan yang salah pas ada gelembungnya itu lebih lagi. Dikit banget. Tambahin. Ini harus ini kan ya? Sedikit lagi. Oke. Gimana dong? Mana sih emang gue jadi kesadaran ya? Gak ada kok. Dah, jamin. Kita menjadi calon. Di bawah cekungannya di bawah cekungannya. Kelebihan selesai. Itu berapa sih? Sekitar 5 di sini. Ya. Ini coba yang matanya bagus dah. Coba sini. Ya yang matanya bagus. Kalau kurang kan harusnya cekungan. Coba lihat dulu yang matanya bagus. Harusnya di mana?
pasal tinggal 5. Pokoknya pulang aja. Jadi ya. Harusnya yang bisa dikit. Apa sih S ya? Anjing. Kalau ribet pulang aja, pulangin sampai sini gitu. Ini kelebihan aja banyak banget yang bisa di sini ya? Di sini? Iya. Yang ketiga dari iya. And I'm down for this.